Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah sampai ke subtema yang ketiga pembelajaran 1. Disimak ya videonya. Tahukah kalian gambar pulau berikut ini? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar Pulau Madura. Pulau Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi di Indonesia. Pulau Madura berada di sebelah timurnya Surabaya, dan Madura merupakan daerah penghasil gerabah. Kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Ini merupakan gambar contoh dari gerabah. Gerabah merupakan barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah yang dihasilkan pengrajin dari Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir yang halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, tapi tidak semua tempat ya. Nah, untuk penghasil gerabah sendiri yang paling terkenal dari Pulau Madura itu adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Kekhasan gerabah Madura itu disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, lalu tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran yang baik sehingga membuat gerabah Madura merupakan suatu bentuk budaya tradisional yang cukup membanggakan Indonesia. Selanjutnya adalah tahapan dalam membuat gerabah. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan tanah liatnya. Kemudian tanah liat tersebut kita bentuk sesuai dengan apa yang mau kita buat. Setelah tanah liatnya kita bentuk sesuai dengan apa yang mau kita buat, maka jadilah gerabah. Selanjutnya alat-alat pembuat gerabah. Nah, untuk alat-alatnya itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada alat-alat umum dan alat-alat khusus ya. Kalau alat-alat umum itu seperti cangkul, linggis, lalu ember. Lalu alat-alat khususnya seperti panombuk, panempa, pangorek, payabungan, lalu ada pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamatang, dan pungku. Lalu yang ini adalah bagian proses pembuatan gerabah. Prosesnya apa saja sih? Yang pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat, lalu mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Lalu yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kemudian yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga dan tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Proses yang ketujuh adalah setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Tujuannya agar gerabahnya terlihat lebih indah. Selanjutnya kalian lihat itu tempat penyimpanan gerabah. Di sana juga ada orang yang sedang membuat gerabah ya. Lalu gambar yang kedua adalah gerabah sedang dikeringkan. Nah, proses pengeringan ini ada dua macam ya, ada dua cara. Ada yang langsung dengan panas matahari ataupun dibakar ya. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah gerabah yang sudah diberi cat. Terlihat indah ya. Gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat, baik untuk pengrajin maupun masyarakat. Pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harga murah, anti karat, lalu mudah dibersihkan dan anti polusi tentunya. Kalian tahu tidak? Kalau kita menggunakan kerajinan gerabah, itu artinya kita juga melestarikan warisan budaya Indonesia.
Baiklah anak-anak, cukup sekian SBDP untuk hari ini. Bisa Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.